Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita bisa bersama-sama untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan tunjukkan ada karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada
pagi hari ini kami seluruh jemaat-Mu berhimpun bersama-sama. Ini adalah anugerah-Mu yang sangat besar bagi kami, Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Kemurahan-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Itu sebabnya kami mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Kami memuliakan, memuji Engkau. Sebelum kami memulai, kami mohon penyucian daripada kuasa darah-Mu dalam setiap pribadi kami. Dan hati kami saat ini hanya tertuju kepada Engkau, karena Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, pakai semua para hamba-hamba-Mu yang bertugas di bidang mereka masing-masing dengan pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sekalian boleh merasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur di setiap kehidupan kita, Tuhan tidak pernah lepas di dalam kehidupan kita. Dan kasih-Nya tetap menyertai di dalam hidup setiap anak Tuhan. Kita akan pujikan, besarkan nama Tuhan.
kayu salib demi kita semua, anak-anaknya yang dikasihnya. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kita dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di dalam hidup ini. Kita akan pujikan satu-satunya yang kuandalkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian.
percayalah kepada Tuhan, sebab Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Sebab setiap orang yang percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam hidupmu ada Roh Kudus yang akan memimpin engkau, dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Maka jangan khawatir dengan keadaanmu, jangan bimbang dengan kondisimu, jangan takut dengan apa yang ada di depan. Yakinlah bahwa Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, dan engkau akan diangkatnya, engkau akan dibawanya, dan berkat-berkatnya akan dicurahkan bagimu dan bagimu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, percayalah kepada Tuhan, dan engkau akan selamat. Terpuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami mau dengar firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami serahkan waktu ini, bagian ini dalam tangan kemurahan-Mu. Kiranya setiap sidang jemaat, kami adalah orang yang mau membuka hati, merendahkan diri, untuk kami dibentuk, diproses oleh firman, untuk kami semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terpuji nama Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Yang siap dengan firman, dengan iman katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala bersama staf pastoral yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, sudah lama corona memisahkan kita ya Pak ya. Lama sekali saya tidak menyapa Bapak Ibu di tempat ini, dan kiranya kita semua ada di dalam kebaikan Tuhan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri tema adalah penyakit kekristenan. Ya, penyakit kekristenan. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kemarin itu corona membuat orang sadar akan kesehatan? Ya, ketika dirinya sakit dia mengisolasi diri supaya tidak menular. Demikian juga dengan penyakit kekristenan. Ya, orang Kristen itu banyak yang sakit. Mohon maaf, di mimbar ada yang sakit, main musik ada yang sakit, memimpin ujian ada yang sakit, singer pun ada yang sakit. Tapi masalahnya mereka nggak sadar. Dan kita orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, khususnya juga jemaat Tuhan, mari kita belajar pagi ini. Kita akan mendiagnosa diri kita masing-masing. Jangan-jangan saya orang Kristen yang sakit. Coba lihat sebelahnya, pandang saja. Jangan-jangan dia sakit. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Penyakit kekristenan. Orang sakit flu bisa dilihat, hidungnya lewet, ya tuh, mukanya merah, yang putih itu kelihatan lekat. Saya hitam nggak kelihatan merah, apa ya hitam aja Pak Nono ya. Ya, orang sakit batuk bisa dideteksi dia batuk-batuk, flu panas dingin meriang bisa dideteksi, dan dia akan datang ke dokter. Kalau saya langganannya dokter Yusa yang ada di Bandulan itu Pak. Terus saya disuruh buka mulut, disenteri gini terus, dan ini Pak, terus stres ya Pak Teguh ya. Wah, nanti saja dokter ini saya stres ya. Itu ya biasanya tanggal-tanggal tua itu ya. Ya mulai seperti itu. Terus dilihat buka mulut, dideteksi dari mulut, oh obatnya ini sakitnya ini Pak Teguh istirahat. Gitu. Aidot, dan setelah itu saya istirahat, saya minum obat, saya sembuh. Dan yang menjadi masalah bagaimana ya kalau orang Kristen kita ini sadar nggak kalau kita ini sakit? Seringkali kita nggak sadar. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa penyakit rohani itu sulit dideteksi. Kelihatannya baik-baik saja, orang tersebut nggak sadar. Yang tahu biasanya orang yang ada di dekatnya. Lek sing lanang, nuwun sewu, bapaknya sakit rohani,
sing ngrasakne itu ibu sama anaknya. Lu dari mana Pak Teguh? Ucapannya, tindakannya. Ya, itu bisa dideteksi kalau kita sedang sakit rohani. Ya, kita akan bahas lihat apakah penyakit rohani itu. Ya, penyakit rohani adalah orang Kristen yang saya coba sampaikan ya. Orang Kristen yang sedang sakit rohani ya bisa ditemukan di mana saja. Ya, di dalam gereja, di luar gereja, di mimbar sudah saya sampaikan tadi. Jangan-jangan kita sakit rohani. Mereka nggak sadar, kita nggak sadar kalau kita sakit rohani. Dan orang yang sakit rohani dengan baik-baik, para pelayan Tuhan, jika engkau sakit rohani, engkau nggak sadar, kita itu sering seperti ini. OTG, apa itu OTG? Orang tanpa gejala, nggak sadar bos. Coba lihat sebelumnya, jangan-jangan dia OTG loh ya. Dia sakit, tapi dia nggak sadar, tanpa gejala, tapi penyakit rohani itu menular. Katakan menular loh, hati-hati. Penyakit rohani itu menular. Dan orang yang sakit rohani, jika dia pelayanan, itu pelayanan tidak berdampak, nggak ada pengaruhnya, bahkan mohon maaf, dia akan menjadi batu sandungan. Next. Bisa dibantu lagi? Kayaknya seperti apa? Kita akan lihat seperti apa sih orang yang sedang sakit rohani. Orang yang bagaimana, indikasinya seperti apa, supaya kita sadar diri ternyata saya sedang sakit rohani. Karena seringkali kita, Bapak Ibu, nggak sadar, kelihatannya baik-baik saja. Ya, Yohanes 8 ayat 34. Kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua, dengar baik-baik. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dari bacaan ini saya menarik kesimpulan bahwa orang Kristen yang masih suka dengan dosa, orang Kristen yang masih hidup dalam dosa, orang itu sedang sakit roh. Orang Kristen yang nyaman dengan dosa, pelayanan, menipu tetap, pelayanan, berbohong tetap, pelayanan, tapi dia masih dengan kebiasaan buruk. Orang itu sakit rohani. Ya. Sakit rohani sulit terdeteksi karena pribadi yang bersangkutan tidak merasakan dan tidak menyadari bahwa selama ini dia sedang sakit. Indikasinya apa? Dia masih suka dengan dosa. Kedua apa? Dia masih melakukan dosa. Ketiga apa yang parah? Dia nyaman dengan dosa. Sakit rohani adalah keadaan di mana seseorang tidak hidup dalam kebenaran. Sakit rohani adalah ketika engkau hidup dalam dosa. Engkau tidak hidup dalam kekudusan. Ya. Engkau tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sakit rohani memiliki dampak yang besar. Sakit rohani itu memiliki dampak yang besar bagi pelayanan, bagi kehidupan rumah tangga. Seringkali mohon maaf, di depan seperti ini menyembah Tuhan kalau kayak malaikat, bahkan malaikat iri. Luar biasa orang ini, menangis, bahkan mungkin bahasa roh. Tapi ketika di rumah bukan bahasa roh, tapi kebun binatang yang keluar. Kata-katanya mohon maaf Bu, setajam silet. Pak, ada nggak Pak yang seperti ini di sini Pak? Pagi-pagi ngomongnya sudah, Bapak aduh, aku untung kataku sabar. Tapi seringkali Pak yang membuat ibu kata-katanya setajam silet. Yo, siapa kok ibu-ibu? Kak, Bapak memicunya. Bener nggak ibu-ibu? Ya, ayo kita sama-sama sadar. Tujuan firman Tuhan saya sampaikan ini
adalah supaya Bapak Ibu sadar dan mau memperbaiki diri supaya jemaat di tempat ini jemaat yang sehat, kuat dan bertumbuh. Amin. Ya, sakit rohani memiliki dampak yang besar, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi berdampak bagi pelayanan keluarga. Karena orang yang sehat rohani, orang itu akan mengalami kasih karunia Tuhan. Next, cepat saja. Nah, sebelum kita belajar indikasi-indikasinya, kita mendiagnosa diri kita sakit, kita perlu sadari apa sih penyebab orang sakit rohani. Nah, seringkali kok ketika sakit, perubahan cuaca, saya salah makan, kan gitu ya Pak ya. Terus saya sakit, saya telat makan sehingga saya sakit. Penyebabnya itu, saya mikir stres sehingga lambung saya sakit. Kita harus tahu pemicunya orang sakit rohani. Kita lihat bersama-sama. Yang pertama, penyebab atau yang membuat seseorang sakit rohani adalah bila doa tidak lagi menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen. Bila engkau tidak punya jam-jam doa, terutama pelayan Tuhan, bangun tidur langsung jedul mulai sandale, ya itu langsung bingung bontote bapake, ya bontote anaknya, tanpa berdoa, engkau sedang sakit rohani. Engkau adalah orang-orang yang sombong karena tidak mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Bagaimana kehidupan doamu hari ini? Sudahkah engkau berdoa setiap hari? Saya berdoa Pak Teguh, bukan hanya setiap hari, 1 hari 3 kali. Benar nggak Bapak Ibu? Doa pagi, makan pagi. Doa siang, makan siang. Doa sore, ketika makan sore. Ada yang seperti itu, kayak minum obat saja. Kalau hanya seperti itu Pak, sebetulnya engkau sedang mengalami yang namanya sakit rohani. Bagaimana engkau akan diisi oleh Roh Kudus? Tuhan Yesus, saya mau makan, terima kasih buat berkat makanan ini, aku terima dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Mengutuk doanya hari lepas hari. Sedangkan kalau kita punya anak, kita ingin anak kita bertumbuh. Orang Kristen doanya mengutuk lagi, bos. Kita nggak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Engkau sombong. Ya. Yang kedua, bila pikiran seseorang tidak lagi berpusat kepada perkara-perkara rohani. Sederhana gini, punya enggak Bapak Ibu keinginan 1 hari menyenangkan hati Tuhan? Tuhan, hari ini aku mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan itu bukan di tempat ini saja. Pelayanan bukan main musik, singer, WL, asal persembahan, bukan itu. Pelayanan sejati adalah bagaimana kehidupanmu di rumah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Pelayanan sesungguhnya bagaimana engkau di luar. Mohon maaf Pak Bu, dikenal seperti apa engkau di tempat kerjamu, dikenal seperti apa engkau di rumahmu. Rohani seseorang itu kelihatan dari siapa? Dari rumah. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Bila pikiranmu hanya untuk mementingkan dirimu sendiri, berpusat kepada keinginanmu, saya mau katakan itu penyebab engkau sakit rohani. Hanya memikirkan hal-hal yang fana. Coba sih introspeksi, pernah nggak Bapak Ibu punya keinginan, hari ini saya rindu menyenangkan hati Tuhan. Dimulai hari ini, besok pagi ngomong lagi, Tuhan, aku mau belajar, hari ini aku mau menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan apa? Menyenangkan istri, melayani anak, berbuat baik kepada sesama, itu menyenangkan hati Tuhan. Berlaku jujur, itu menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kalau kebaktian dan firman Tuhan yang kita dengar tidak membuat menggugah hatimu, tidak ada respon, engkau keras hati, itu yang membuat engkau sakit rohani. Wah, pas Pak Teguh firman itu loh, kayak si pelayaban mau merah merona itu pas cocok, pas mau teko nih Pak Teguh. Seperti itu. Kalau firman Tuhan
tidak untuk dirimu, tapi engkau kembalikan untuk orang lain, engkau sedang sakit rohani. Tapi ketika dengar firman, harusnya kita rendah hati. Ampun ya Tuhan, baik Tuhan, terima kasih aku ditegur, aku dinasihati, aku diingatkan. Mulai hari ini Tuhan, aku mau berubah. Seperti itu harusnya Pak Bu. Jikalau setiap hari kita ada duduk di sini dengar firman Tuhan tapi tidak mengalami perubahan hidup yang signifikan, saya pastikan engkau sedang sakit rohani. Orang Kristen itu harus bertumbuh dalam perkataan, dalam tindakan, menjadi serupa dengan Kristus. Bila, ini yang bahaya, indikasi yang keempat, bila penyebabnya adalah jika kita paham firman, mengerti firman, tahu firman, tapi tidak digunakan firman untuk memperbaiki diri sendiri, tapi firman itu digunakan untuk nyerang orang lain, untuk nyerang sesama gembala, nyerang sesama pelayan Tuhan, merasa diri paling benar, merasa diri paling bisa. Itu penyebabnya Pak Bu. Dan hari-hari ini penyakit-penyakit ini banyak menghinggapi orang percaya. Penyakit-penyakit ini banyak menghinggapi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga pelayananmu nggak berdampak, sehingga pelayananmu hanya berpusat untuk dirimu sendiri. Kelihatannya pelayanan untuk Tuhan, tapi hanya untuk memuaskan diri sendiri. Saya mau katakan, engkau sedang sakit. Saya rindu jemaat di tempat ini, pelayan di tempat ini adalah orang-orang yang sehat, dan kita akan lihat ledakan dahsyat yang akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Akan ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Jika pelayan Tuhan sehat, orang-orang yang melayani di sini adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang bertumbuh. Pembawa firman orang ini rapi karena dia dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa yang disampaikan adalah pesan Tuhan untuk jemaat. Walaupun mereka tersinggung, gak apa-apa. Tapi firman kebenaran adalah firman yang harus disampaikan. Mengucap syukur kalau tersinggung, kalau sakit hati, berarti tandanya Anda masih punya hati. Yang gak tersinggung, gak punya hati, berarti ya sudah gak punya hati, gak apa-apa. Mohon maaf Pak Gembala, semoga saya masih diundang lagi ya Pak. Next. Nah ini indikasinya sekarang. Itu penyebabnya. Sekarang kita lihat, kita mendiagnosa apakah kita hari ini sedang sakit. Yang pertama adalah orang yang sombong rohani. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-10. Lukas 18 ayat 10 dan sampai 14 saya akan bacakan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Dua orang datang ke bait Allah. Dengar baik-baik. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dan Tuhan berkata seperti ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Kalau yang pertama tadi saya sampaikan, orang yang sakit rohani adalah orang yang hidup dalam dosa, suka dengan dosa, dia menikmati dosa setiap hari. Tapi ternyata orang yang sakit rohani bukan hanya orang yang berbuat dosa. Apakah orang Farisi ini
Dia orang yang berbuat dosa, dia baik, selalu memberi sepersepuluh dari setiap hasil usahanya. Dia berpuasa 1 minggu 2 kali. Di sini ada yang 1 minggu 2 kali berpuasa? Ya, kalau di tempat kami tiap hari Kamis kami berpuasa. Saya cuma 1 minggu 1 kali. Orang ini 2 kali. Dia lakukan bukan mencuri, bukan pezina. Tapi orang itu ternyata nggak diperkenan Tuhan. Yang diperkenan Tuhan siapa? Pemungut, orang yang berdosa, orang yang sukanya nipu itu loh. Tapi kenapa dia diperkenan Tuhan? Karena pemungut juga itu datang dengan rendah hati, mengakui segala dosanya, dia merasa aku nggak layak. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosanya, maka dia adalah Allah yang setia dan orang pemungut juga ini mengalami keadilan Tuhan. Dia mengakui kesalahannya. Hati-hati, seringkali penyakit sombong rohani ini ada di gereja. Lalu ada di gereja, Pak. Penyakit ini banyak di gereja, tapi nggak sadar. Orang yang sombong, merasa diri paling layak, paling bisa, paling ngerti, paling baik, seringkali menghakimi, bisa apa dia? Orang itu nggak diurapi, dia masih bergumul dengan dosa, nggak layak dia layanan, nggak usah dipakai. Gereja adalah bengkel, di mana yang rusak diperbaiki di sini. Diperbaiki dengan apa? Dengan kasih. Diperbaiki dengan apa? Dengan kasih yang dari surga, dengan pengampunan, dengan penerimaan. Itulah gereja. Bukan tempat menghakimi, bukan tempat rasan-rasan. Ayo kita sadar, jika ada yang luka, jika ada yang jatuh, jangan dihakimi. Datang, tunjukkan kasih-Mu, doakan, berkati. Jika semua ada di sini melakukan ini, saya yakin nggak cukup lagi. Ayo sadar diri kita. Jangan-jangan kita seperti orang Farisi. Orang Farisi itu ya adalah orang yang ngerti hukum. Dia ngerti hukum Taurat, dia melakukan hukum Taurat, maka itu menjadi sebuah kebanggaan, itu menjadi sebuah kesombongan. Hati-hati, pelayananmu membawamu kepada kesombongan, pelayananmu membawamu kepada tinggi hati. Hati-hati, kekayaanmu membuat engkau sombong dan melupakan Tuhan. Seolah-olah dengan persembahanmu yang paling banyak, engkau merasa paling layak di hadapan Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan mengasihi orang yang mau hancur hati di hadapannya. Sombong rohani. Next, berikutnya. Miskin rohani. Hidup dalam dosa, dia sakit rohani. Sombong rohani, itu berarti dia sakit. Sekarang miskin. Miskin itu berarti tidak punya. Miskin itu dalam kondisi kekurangan. Berarti rohaninya miskin. Miskin kasih, miskin kemurahan Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang sakit rohani. Kalau baca Matius 26 ayat 14 sampai 16, di sana dikatakan bagaimana Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Dia gantikan imannya, percayanya kepada Tuhan dengan 30 keping perak. Jika engkau menukar keselamatanmu dengan cewek cantik, dengan jabatan, dengan promosi, engkau sedang sakit rohani, engkau miskin bro. Miskin rohani adalah apa? Orang yang cinta dunia. Dia hanya cari kemewahan, dia hanya cari kepuasan diri, tanpa dia ingin sekali lagi menyenangkan hati Tuhan.
Orang Kristen adalah orang yang hidupnya rindu ada dalam perkenanan Tuhan. Tapi orang-orang yang miskin rohani adalah orang yang tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang dan membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, melihat rumput tetangga lebih hijau dan tidak bisa bersyukur, kurang bersyukur, sulit bersyukur. Apakah engkau kondisimu sedang seperti ini hari ini? Doamu hanya untuk doa pribadimu, kurang meminta, fokusnya kepada dirimu, fokusnya hanya keinginanmu, tanpa mulutmu memberkati adikmu, memberkati orang tuamu, memberkati tetanggamu, berdoa untuk gembalamu, berdoa untuk gereja, berdoa untuk pelayan Tuhan. Ayo kita lakukan gerakan. Jangan miskin rohani. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Orang yang hanya keinginannya untuk memuaskan diri sendiri, orang yang tidak pernah mau berbagi, orang pelit, cedil, medidil, itu orang yang sakit roh. Ngomong lantang lek rapat, wah begini, pas lek disuruh urunan, paling aneh. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Wakil semakin naik sana ada. Ya, syukur sini orangnya murah. Ayo, apakah engkau sedang sakit rohani? Hidup dalam dosa, kesombongan, dan miskin rohani, merasa kurang. Ini hati-hati Bapak Ibu. Jemaat biasanya, aku nggak layak, aku nggak bisa. Saya mau katakan, engkau yang percaya kepada Tuhan, kau dibaptis, kau sudah dilayakkan, kau sudah ditebus, kau sudah disucikan, Bu. Ketika engkau dibaptis, ditenggelamkan di air, itu melambangkan dosamu sudah dikuburkan. Engkau bangkit, engkau memakai tubuh yang baru. Engkau sudah diurapi Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hidupmu yang berdiam, dan engkau menjadi milik Kristus, disucikan, dikuduskan. Engkau dilayakkan bukan karena perbuatanmu, Pak Bu, bukan hasil usahamu, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, engkau dan saya dilayakkan. Oleh karena darah Yesus di kayu salib, kita ditebus, disucikan, dan kita menjadi anak-anak Allah. Jangan pernah lagi ngomong aku gak layak, sebab engkau dan saya sudah dilayakkan Tuhan. Jangan salibkan dia 2 kali lagi, maka hidupmu akan sia-sia. Jangan jadi orang yang miskin rohani. Next. Berikutnya, indikasi orang sakit rohani adalah keras kepala, keras hati, orang kena dituturi, orang kena dikandani. Omongannya sudah ngayel ke bahasa Jerman. Bahasa Maduranya apa itu? Apa bahasa Prancis? Jelei. You know jelei? Wis angel diatur orang seperti ini ya. Mohon maaf jika ada orang seperti ini kerja sama dengan orang ini, makan hati kita. Wis kita harus sabar. Sing nelongso maneh lek duwe pasangan orang seperti ini. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa saja buat dia. Roh Kudus yang bisa membahkan dia. Dan engkau yang mulai sadar bahwa engkau adalah orang yang keras hati, keras kepala. Keras hati, keras kepala apa ya? Kalau sudah diomongi yang menyangkut dengan dia, langsung defend, menolak. Bukan bisa seperti aku yang seperti ini. Saya paling gak suka, dan saya yakin Tuhan juga gak suka. Kalau ada orang ngomong, aku mulai biar Yosef ini jangan pernah melupa aku. Waduh, kayak Tuhan Yesus saja, dahulu sekarang selamanya gak berubah. Kita ini perlu berubah setiap hari. Yang cepat marah, belajar sabar, yang emosian belajar menahan diri.
ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasihi, iya ku tegur, ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tangan kanan taruh di dada, katakan, aku mau rela dibentuk Tuhan. Aku mau diproses Tuhan. Lihat sebelahmu, katakan dengan serius, mari sama-sama bertobat. Ayo coba, ajak sebelahmu, sama-sama kita bertobat dan memberi hidup diproses oleh Tuhan. Pak, sadar Pak, jangan mau menangnya sendiri, jangan merasa benar sendiri, senangan itu ting, let diomongin langsung. Jos kau mempergas ini loh. Ada Bu di sini Bu? Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku. Pengakuan sendiri sama Tuhan nanti. Kalau kurang serius datang ke Pak Gembala ya Pak ya. Oh iya, kalau engkau ingin beres, akui itu. Ngomong benar-benar, akui engkau akan mengalami kuasa dan perkenanan Tuhan. Berikutnya, keras hati, keras kepala. Ini ada kebusukan dalam hatinya, selalu mereka-rekakan yang jahat. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain. Perkataan tukul ini ya, di 4 mata itu dulu Pak, saya suka Pak. Jadi senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Iri hati, dengki. Waduh, Bu mulai melirik. Pak, Pak, itu Pak, sepeda motor toko Pak. Waduh, lha iku nyambut gawe padha mek sampean lho Pak. Lha iku kok iso tuku sepeda motor apik, lah sampean iki nandhai duwite. Lah, ojo-ojo sampean selingkuh Pak, duwe gawe selingkuh sampean. Padahal sing ngentekne duwite ya ibu. Tuh. Mulai ngitung ketika melihat saudaranya diberkati, mulai ngitung lho lah. Iku kok iso ngene iso ngene. Wah, jan iku ngutu. Ya. Bapak Ibu, mari ya, jangan simpan kebusukan. Ketika ada saudara kita diberkati, ikutlah sukacita. Paling tidak kalau dia punya mobil, lumayan, nanti ketika aku jalan pasti dibarengi. Puji itu. Kalau dibarengi yang mengucap syukurmu aja nih tombol kena gitu ya. Halo Bu, mari, indikasi orang yang sedang sakit rohani dan mengalami iri hati kebusukan adalah selalu berpikir negatif tentang orang lain, selalu subjektif. Oh, dia mulai pelayanan, ya kelihatan dia pelayanan. Wah, itu mencari muka itu. Wah, paling dia butuh itu. Dia ingat Tuhan kembali, dia bertobat karena apa? Dia sadar dia butuh. Kalau harus diberkati lah, balik mana itu? Ada yang seperti itu di sini? Bu, hati-hati Bu, mulut kita. Pak, hati-hati dengan mulutmu. Ya, jangan simpan iri hati, kepahitan, kecewa, dendam. Eling-eling, oh, aku ngampuni tapi dek ini si eling, aduh. Halo, lepaskan itu. Engkau akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Jangan biarkan kebusukan itu, jangan biarkan sakit hati, amarah, dendam menggerogoti hatimu. Akhirnya kanker, bukan kantong kering. Penyakit itu dimulai dari hatimu. Engkau menyimpan apa dalam hatimu? Lepaskan itu, sebab Tuhan berkata, jika kita mengampuni saudara kita, kita pun akan diampuni oleh Bapa di surga. Jangan simpan amarah. Yakobus 1 ayat 20 berkata apa? Sebab amarah manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Amarahmu ora gawe kowe apik, lebih baik diam. Ketika engkau panas hati, koreksi, ada yang salah. Kalaupun engkau marah, mohon maaf Pak, marahlah dengan teratur.
teratur. Ya apa Pak Teguh marah dengan teratur? Ya marah sesuai dengan ini. Jangan marahnya di sini, marah-marahnya tuan wis eling-eling dimarahi mana. Jangan. Marahlah sesuai porsinya. Seperti makan lho Pak. Lek pas luwe ya makan sesuai porsinya enak, lek kakek ya blek. Nah, gitu loh ya. Ayo jadilah bijak dengan marah. Kita boleh marah, bukan tidak boleh. Tuhan Yesus pernah marah, tapi marah sesuai porsinya. Jangan wis jaman iki kalau perlu dieling-eling manis. Tapi biasanya seperti itu bukan hanya bapak-bapak sing eling-eling, ibu-ibu tuang eling. Bapakmu biar tahu lakon iki, bapakmu iki dieling. Nah, itu membuat kita sakit. Lepaskan itu. Mau Bapak Ibu? Coba sebelahmu lihat, jangan-jangan ada kebusukan. Lepaskan, katakan ya. Ampuni mereka, sebab mereka pun berharga di mata Tuhan. Indikasi-indikasi ini apakah ada di dalam diri kita? Halo? Sombong rohani, miskin rohani. Terus apa? Halo? Sombong rohani, miskin rohani, hidup dalam dosa, keras kepala. Terus apa lagi? Ada kebusukan. Next. Pikiranmu dikendalikan oleh iblis. Nah ini bahaya. Iblis sekarang itu bukan lagi yang kayak pocong macam-macam, enggak. Iblis itu bisa menyerupai yang macam-macam. Ya. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Hati-hati. Seringkali pelayan Tuhan membuat kecewa orang lain sehingga orang tidak mau datang ke gereja. Karena apa? Pelayanannya hanya memuaskan diri sendiri. Itu tandanya bahwa pikiranmu dikuasai oleh iblis, dikendalikan oleh iblis. Hati-hati. Kiranya Bapak Ibu di sini jangan pernah memberi kesempatan dosa itu sedang mengintip di balik pintu. Jika kita lengah, dosa itu akan masuk. Iblis masuk dan kita akan jatuh dalam dosa. Jangan pernah beri kesempatan iblis untuk merasuki pikiranmu. Dimulai dari pikiran, dia masuk ke hatimu. Dimulai dari perkataan dan tindakanmu. Biarlah apa yang masuk dalam hatimu, dalam pikiranmu adalah firman Tuhan yang hidup, adalah kuasa firman yang hidup. Nah, untuk kita sehat, tidak sakit rohani, kalau menangkal corona divaksin. Nah, perlu divaksin, katakan sebelahmu, ayo vaksin bareng-bareng. Ya toh. Ada yang sini belum vaksin? Ya, nanti bisa daftar ke Pak Gembala di Iluna Pak ya. Itu masih ada vaksin. Ya. Ada yang belum vaksin ketiga atau belum vaksin sama sekali supaya sehat. Klik. Nah, ini vaksinnya. Pertama apa? Rendah hati dan mau menerima kelemahan orang. Isilah hatimu dengan kerendahan hati. Kolose 3 ayat 12. Kita akan baca. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Taruh itu dalam hatimu, divaksin, disuntik. Ces, aku harus rendah hati, aku harus sabar, aku harus penuh kasih. Yang kedua, divaksin apa lagi? Mau dibentuk, mau diproses. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pembalasan itu bukan hak kita. Ketika disakiti, Tuhan pasti tolong saya. Diberi vaksin apa? Aku mau diproses Tuhan, aku mau dibentuk Tuhan, diproses. Divaksin dengan yang namanya kesabaran. Ya, kelemah lembutan, kerendahan hati. Ya, divaksin apa lagi? Mau diproses.
yang ketika vaksinnya ini harus kita lakukan apa? Divaksin oleh firman Tuhan. Artinya apa? Melekat kepada pokok anggur itu. Yohanes 15. Sebab di luar aku, Tuhan berkata apa, kamu tidak bisa berbuat apa. Ayo hari ini kita mau divaksin dengan firman Tuhan. Kedua, divaksin dengan kesabaran. Yang ketiga, divaksin dengan kerelaan hati dan kerendahan hati. Biar kemuliaan Tuhan memenuhi engkau dan keluargamu. Maka berkat-berkat yang baik yang dari surga dilimpahkan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya undang di musik untuk maju ke depan. Bapak Ibu, apakah engkau hari ini sedang sakit rohani? Coba, apakah indikasi-indikasi itu, diagnosa-diagnosa itu ada di dalam kehidupan? Sama-sama kita ambil waktu. Kita ambil waktu. Duduk diam, merenungi firman Tuhan. Jika indikasi-indikasi diagnosa itu ada di dalam hidupmu, minta ampun kepada Dia. Katakan, ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Ampuni aku Tuhan, aku mau berubah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sebelumnya kasihmu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
dipakainya, engkau diperlengkapinya. Jika engkau seorang bapak, jadilah bapak yang bijak, jadilah bapak yang sabar, jadilah bapak yang menjadi teladan. Jika engkau seorang ibu, jadilah ibu yang sabar, jadilah ibu yang mau melayani, jadilah wanita terpuji, jadilah wanita bijak. Kehidupanmu akan dipakai Tuhan. Jadilah seorang ibu yang mampu membawa anak-anakmu, keluargamu hidup takut akan Tuhan. Jika engkau seorang anak, jadilah anak kebanggaan orang tua. Diberkati studimu, diberkati masa depanmu. Hamba memberkati Tuhan setiap tangan terangkat, juga memberkati sidang jemaat di tempat ini. Kiranya jemaat di tempat ini adalah jemaat yang sehat rohani. Para pelayan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang dikhususkan dan diurapi. Tanggalkan dosa, hiduplah dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Maka pengurapan yang daripada Allah, maka tuntunan dari Roh Kudus akan membawa pelayananmu kepada perkenanan Tuhan. Maka pelayananmu akan menyentuh hatinya Tuhan, dan berkat Allah dicurahkan atas engkau dan keluargamu. Diberkati pelayananmu, diberkati gereja ini, sebab ada perkenanan Tuhan bagi tempat ini, bagi umat Tuhan di tempat ini. Secara khusus sama memberkati Bapak Gembala. Tuhan, pulihkan kesehatan, semangat roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan ada buat hamba. Aku percaya sebab Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat buat hamba. Berkati anak cucu menantunya, berkati keluarga hambamu. Kiranya ke depan hambamu mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, dan rancangan Tuhan yang indah, yang sempurna terjadi atas Bapak Gembala, atas keluarga, dan bagi seluruh sidang jemaat di tempat ini. Hanya hiduplah takut akan Tuhan, kejarlah kekudusan, lakukan yang baik, dan biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, sebab Tuhan sudah dekat. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Yesus. Kami mengucap syukur untuk bagian ini. Engkau yang diberkati bersama-sama, katakan amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Punya firman menjadi pengharapan kita, menjadi kekuatan kita di dalam kita mengalami kehidupan ini. Kami mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh yang sudah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati baik keluarga dan setiap aktivitas kehidupannya. Baik. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan ibadah raya Minggu WL Saudari Luisiana, singer Ibu Josian H. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Jadwal pelayan Tuhan penerima tamu Minggu 24 Juli 2022, Bapak dan Ibu Agus Irianto. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Teguh dan Ibu yang melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini.
kiranya berkat kerajaannya berlimpah atas kehidupan Bapak Ibu. Mari bersama umat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surga atas kasih karunia-Mu yang telah berlimpahkan bagi kami semua di pagi hari ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh sehat seperti yang Tuhan kehendaki, agar hidup kami dapat berbuah, membuahkan segala hal-hal yang mulia, yang baik, yang benar, yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Kiranya berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi Bapak Pendeta Teguh dan keluarga serta seluruh staf pelayanannya, juga dalam lingkup kerjanya. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dan jemaat di pagi hari ini. Hamba berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan kesehatan yang prima, memberkati dengan hikmat akal budi dari Tuhan untuk bersama seluruh anak bangsa meraih cita-cita kemerdekaan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa juga untuk Bapak Wali Kota, juga untuk Bapak Bupati, juga untuk Bapak RW 6 di Kelurahan Sukun ini, dan Bapak RT 3 di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian dengan kesehatan yang prima, hikmat akal budi dan bimbingan Tuhan menyertai pelayanan mereka bagi rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Juga untuk saudara keluarga dari almarhum Ibu Maryam, Tuhan berkati dengan penghiburan, ketabahan hati, dan pengharapannya disegarkan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama membangun ibadah dan pelayanannya serta kurban-kurbannya. Tuhan memberkati jemaat-Mu sekalian. Akhirnya mari bersama kita angkat kedua belah tangan kita. Saudaraku, kiranya berkat dari Bapa Surga berlimpah atasmu, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau pribadi-pribadi yang misioner, pribadi-pribadi yang hidup sebagai saksi Kristus dimanapun engkau berada. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyegarkan imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan.